Halo teman-teman semuanya, welcome to the Posko Podcast bersama Kominfo. Perkenalkan, saya Nabila Yandrika Pratiwi sebagai Mbak Yuti KBK. Oke, di sini saya akan menjadi host di Posko Podcast bersama Kominfo. Senang banget nih bisa menemani kalian semua di podcast hari ini dengan tema Time Management, kunci kesuksesan mahasiswa produktif. Tapi hari ini saya nggak sendirian, di sini sudah ada narasumber yang sangat menginspirasi. Perkenalkan, namanya Kak Yaya. Halo. Halo Kak, hari ini kesibukannya lagi apa nih Kak? Kebetulan untuk hari ini kesibukannya full untuk Hima BK. Wah, terima kasih loh Kak, hari ini sudah menyempatkan waktu untuk bisa hadir menjadi narasumber di podcast Hima BK kali ini. Terima kasih. Oke, saya mau tanya dulu nih Kak, kegiatan Kakak akhir-akhir ini itu ngapain aja sih Kak? Mungkin untuk akhir-akhir ini kegiatannya itu ya seperti biasa, umumnya mahasiswa ya kuliah. Terus juga ada sampingan ya seperti organisasi gitu, dan kemungkinan juga ada kadang ya menyempatkan waktu luangnya itu kadang ngelesi juga ya ada gitu. Oh, ternyata Kak Yaya ini benar-benar sangat produktif sekali ya Kak ya. Kalau boleh tahu ini organisasi apa aja nih yang udah Kak Yaya ikuti nih selama perkuliahan? Selama menjadi mahasiswa itu saya mengikuti organisasi yang pertama tentunya Hima BK. Terus kemudian setelah Hima BK selesai melanjutkan jenjang ke BEM Universitas. Kemudian sekarang lanjut lagi untuk berada di BEM Universitas. Wah, ternyata Kak Yaya ini benar-benar sangat menginspirasi sekali semuanya. Oke Kak, sekarang kita langsung masuk aja ke pembahasan di podcast kali ini ya Kak. Iya. Oke. Aku mau tahu nih Kak tentang manajemen waktu nih Kak. Gimana sih cara Kakak membagi fokus nih antara tanggung jawab yang besar di BEM Universitas sama di perkuliahannya Kakak? Membagi fokusnya. Iya. Oke. Untuk membagi fokus di sini itu saya yang menempatkan pada tujuan dulu. Tujuannya untuk masuk di UGRIS itu untuk apa? Nah, tujuan masuk di UGRIS ini kan untuk kuliah. Nah, untuk memprioritaskan itu semua ya tentunya untuk kuliah dulu. Kemudian mengenai BEM Universitas sendiri itu kan suatu hal yang didapat untuk mendapatkan pengalaman yang baru. Nah, tentunya hal tersebut itu bisa bisa dilakukan secara menyempatkan waktunya, tapi di dalamnya juga perlu diingat memasuki BEM Universitas juga itu kan tanggung jawab yang tinggi, apalagi di ranah yang ibaratnya lembaga tertinggi di universitas ini. Nah, tentunya juga untuk mengemban amanah ini itu kan nggak gampang, apalagi di sisi lain di semester sekarang juga kan kuliah tetap jalan, apalagi sekarang udah dibagi dosbing juga kan. Nah, itu juga lebih ke bisa manajemen waktunya itu lebih tinggi lah harusnya. Misal kalau emang waktunya kuliah ya kuliah, jadi di saat kuliah itu bisa mengesampingkan organisasinya dulu, fokus pada kuliahnya dulu, apa yang dosen jelaskan, apa yang dosen perintahkan kita lakukan dulu. Kemudian ketika di organisasi pun sama, ketika di organisasi kita mengesampingkan kuliahnya, tidak bisa mencampurkan gitu loh. Semisal lagi rapat nih kok tiba-tiba sambil ngerjain tugas, jadi kan nggak maksimal kan di organisasi tersebut, kurang lebih gitu sih. Jadi yang jelas ini maksud kakak itu kayak sebelum kita mau ikut organisasi itu kita harus fokus dulu sama kuliahnya ya, sama tugasnya, karena nggak gampang gitu ya kak, mau ikut organisasi tapi tugas aja masih keteteran gitu loh. Iya. Oh begitu ya.
Mau tanya lagi nih Kak, kan sebagai mahasiswa BK, gimana sih ilmu konseling itu membantu Kakak mengelola stres ketika jadwalnya itu lagi padet-padetnya di perkuliahan maupun di organisasi? Oke, untuk itu menurut saya ya, ilmu BK itu sangat aplikatif sih buat semua, termasuk diri saya sendiri ya. Karena bagaimanapun kan kita di kelas, di perkuliahan itu kan diajarkan bahwa sebelum kita membantu orang lain, kita harus selesai sama diri sendiri dulu. Nah, jadi ketika saya merasa stres gitu, tentunya melakukan self talk gitulah sama diri sendiri, selesaiin diri sendiri dulu, terus merenung gitu loh, apa sih yang saya rasakan hari ini, apa sih yang harus diselesaikan gitu. Banyak-banyak merenung lah kalau dari aku sendiri gitu. Banyak-banyak merenung ya. Iya. Berarti sebenarnya ini banyak banget yang bisa dilakuin ya di ilmu BK ini. Iya. Walaupun kita ambilnya di konseling, tapi banyak banget. Walaupun misal tugas-tugas kita lagi keteteran, banyak kegiatan di organisasi, jadi kita itu masih punya banyak cara buat ngadepin itu semua ya. Apalagi kita kan bimbingan dan konseling gitu, harus punya cara tersendiri ya Kak. Iya. Aku mau tanya lagi nih Kak, kalau tentang produktivitas sama burnout. Banyak nih mahasiswa yang lagi sibuk tapi nggak produktif nih Kak. Kalau menurut Kakak, apa perbedaan mendasar tuh di antara keduanya? Maksudnya itu mahasiswa yang sibuk tapi dia itu nggak bisa produktif. Menurut Kakak itu gimana? Oke. Untuk itu bedanya itu di output sama tujuannya ya. Bedanya itu di output sama tujuannya. Karena kalau hanya sibuk kan berarti kita hanya bergerak dan hanya kita melakukan sesuatu yang ada di depan mata kita saja, tanpa tahu mana sih prioritasnya, tanpa tahu apa sih tujuannya dan hasilnya gitu kan. Nah, bedanya itu di sini, ketika kita produktivitas itu kita tahu apa tujuan kita, sehingga dampak yang dihasilkan itu lebih maksimal, seperti itu. Jadi antara sibuk dan produktivitas itu jelas bedanya. Itu ketika sibuk itu banyak di kuantitas waktunya, ketika produktivitas itu lebih banyak di kualitas hasilnya gitu. Berarti sebenarnya kembali lagi ke mahasiswa tersebut bisa membagi waktu antara sibuk sama produktivitas ya Kak? Iya. Karena biasanya tuh kan ada yang mahasiswa itu cuma mau ikut-ikut temennya aja, yang mau FOMO itu loh. Biasanya yang dia itu nggak mau ikut organisasi nih, temennya ikut organisasi, tapi dia kayak merasa, aku mau juga sama kayak dia, biar aku tuh bisa punya nama, oh dia itu ikut ini, dia itu ikut ini gitu loh Kak. Oh gitu ya, oke. Mau lagi pertanyaan lagi nih Kak, pernah nggak sih Kakak itu mengalami titik yang jenuh atau burnout tadi? Gimana caranya Kakak melakukan recharging tanpa harus mengabaikan tugas-tugas yang ada di organisasi nih? Untuk burnout tadi ya, semua orang pasti mengalami burnout sih, karena itu hal yang manusiawi. Yang penting itu bagaimana cara kita mengatasi burnout itu sendiri. Nah, untuk tips aku sendiri itu seperti yang tadi disampaikan ya, itu self talk gitu, banyak-banyak bicara sama diri sendiri tentunya. Nah, itu kan bagian dari bagaimana cara kita mengamalkan ilmu yang sudah diberikan ketika di kelas kan. Nah, ketika kita bisa bicara sama diri kita sendiri, itu kita jadi tahu apa sih yang diri ini butuhin dan apa saja sih yang harus kita lakukan untuk mengatasi burnout ini sendiri gitu, kurang lebih gitu. Kalau boleh nanya nih Kak, kan tadi kata Kakak kan self-talking ya sama diri sendiri. Mungkin teman-teman mau tahu nih gimana caranya Kakak kayak self-talking ke diri sendiri itu, gimana cara menguatkan diri sendiri. Mungkin teman-teman juga mau tahu, mungkin teman-teman juga bisa ikutin cara Kakak nih buat mereka yang mungkin lagi burnout, yang lagi banyaknya tugas organisasi. Biasanya kan teman-teman sering kayak jadi males gitu loh Kak. Mungkin gimana? Kalau dari aku tipsnya itu yang pastinya kan tadi merenung itu kan bukan berarti kita hanya diam saja, pasti di otak, di pikiran itu
berbicara kan, berisik banget ini pasti kepala. Nah ketika kita merenung itu kita tanyakan kepada diri sendiri, ini tuh kita sedang merasakan apa sih gitu. Nah terus kemudian sebenarnya yang kita cari itu apa sih sampai kita sestres ini gitu kan. Setelah kita tahu akar permasalahan dari kesetresan kita itu, kita bisa cari tahu lah, aku stres, habis ini aku mau apa ya gitu kan. Nah setelah kita ingat tadi tujuannya, itu kita bakal lebih fokus ke tujuan kita sendiri gitu loh. Kita oh iya tujuanku kan ini gitu. Jadi hal-hal yang di luar kendali kita, semisal pun itu tentang omongan orang lain, itu kan hal di luar kendali kita ya. Nah itu lebih baik dikurangi lah, nggak dipikirin banget gitu. Karena hal itu juga yang memicu kesetresan itu sendiri. Nah terus kemudian setelah kita bicara sama diri sendiri mengenai apa sih tujuannya, apa sih yang kita mau, baru kita refleksikan sejauh ini tuh aku udah melakukan apa ya gitu. Ketika hal itu sudah dilakukan, itu kita banyak-banyak berterima kasih lah sama diri sendiri. Oh ternyata aku udah banyak melakukan pencapaian ya gitu, terima kasih ya aku gitu kan. Terus setelah kita merasa oh diri ini berdaya gitu, berdaya untuk lanjut ke jenjang selanjutnya, berdaya untuk melakukan apa yang lebih baik dari hal kemarin. Nah itu langsung aja oh besok aku mau ini gitu untuk mencapai tujuan tadi gitu. Kurang lebihnya gitu sih kalau dari aku. Nih mungkin teman-teman yang lagi ada di fase terendah atau lagi burnout bisa nih pakai tips dari Kak Yaya yang tentang merangkul diri sendiri, terus kita mencintai diri sendiri. Jangan langsung kalian yang overthinking berlebihan, karena semuanya itu pasti ada jalan keluarnya ya Kak. Iya. Pasti semua akan tercapai sesuai dengan tujuan yang kalian mau. Oke, terima kasih Kak. Ada lagi nih tentang tips dan pesan untuk para mahasiswa di UPKRIS. Ya mungkin bukan hanya untuk di UPKRIS saja ya. Apa nih saran dari Kakak untuk mahasiswa baru yang ingin aktif di organisasi kayak mungkin BEM-U atau BEM fakultas sama HIMA nih Kak? Mungkin ada tipsnya? Oke, ada tipsnya. Yang pertama itu mungkin ya kalau masih baru mau mencoba, itu pilihlah organisasi yang sekiranya itu relevan dan sesuai dengan minat kamu dan bakat kamu tentunya. Karena melalui hal-hal kecil seperti ini itu nantinya bisa melatih kamu ke organisasi yang lebih tinggi. Karena semisal masih maba tiba-tiba lanjut ke jenjang yang lebih tinggi, misal di 3 lembaga tinggi ya misalnya. Nah di sana itu permasalahannya bakal lebih kompleks gitu, dan tuntutannya itu bakal lebih besar gitu. Nah di situ malah nanti bakal mental sendirilah, mentalnya itu nggak kuat gitu. Lebih baik memang dari hal yang kecil dulu, HIMA atau UKM yang sesuai dengan bakatnya gitu. Karena ini ya organisasi itu tuh sebenarnya kalau menurutku organisasi itu seperti laboratorium kehidupan, yang dimana menurutku organisasi itu di dalamnya itu kita bisa melakukan yang pertama uji coba. Karena melalui uji coba ini seperti halnya kita jadi belajar nih bagaimana cara kita memimpin, terus bagaimana cara kita melaksanakan dan merencanakan kegiatan, terus kemudian mungkin bagaimana cara kita memanajemen konflik di dalamnya. Itu kan masih pada tahap uji coba. Beda ketika kita sudah masuk dunia kerja. Ketika kita sudah masuk ke dunia kerja itu kan ketika kita melakukan kesalahan, ya udah antara dikurangi gajinya atau kamu dikeluarkan misal. Terus ketika di kelas pun seperti itu. Ketika kamu mengerjakan nilai salah gitu kan, mesti nilaimu berkurang. Nah, ketika di organisasi itu di situ kamu praktik trial and error gitu, praktik uji coba. Karena kan nggak mungkin ketika
kegiatan itu berjalan tidak sesuai rencana, kamu dikeluarkan dari OBRI kan enggak kan. Nah iya, makanya ketika mengikuti organisasi itu kita bisa uji cobalah. Terus kemudian yang kedua soft skill, karena ketika kita di kelas soft skill ini itu jarang lah gitulah. Ibarat di kelas tuh kita ilmu teori gitu kan, praktiknya itu kita bisa praktiknya itu ya di organisasi ini gitu. Bagaimana cara kita berbicara, bagaimana cara kita negosiasi, kemudian nah itu memimpin gitu juga. Terus kemudian ada juga ketika kita mengikuti organisasi itu akan terbentuknya karakter tentunya. Karena seperti yang sudah aku bilang tadi, ketika ikut organisasi itu seperti laboratorium kehidupan. Layaknya laboratorium itu kan di sana bisa membentuk atau merubah suatu zat. Begitupun di organisasi. Ketika kita masuk organisasi yang berawal dari misal maba kita masih pemalu, terus kemudian belum bisa menegosiasi hal-hal yang rumit gitu kan. Nah ketika kita keluar dari organisasi kita jadi lebih pede, berbicara lebih tertata, misal seperti itu. Terus juga yang terakhir itu kita bisa relasi, karena ketika kita masuk organisasi relasi kita itu kan banyak, kita itu tentu banyak, otomatis banyak. Nah relasi itu bisa kita gunakan ketika kita keluar dari UGRIS gitu, ketika kita sudah luluslah menjadi mahasiswa gitu. Relasi itu sangat penting, apalagi cerita aja ya pengalaman itu selama beberapa waktu ini kan aku sering ketemulah sama orang-orang luar dari univ luar gitu. Nah dari hal-hal itu kan nanti juga bisa mempermudah kita ketika kita mencari mungkin pekerjaan ketika sudah lulus gitu. Jadi untuk mahasiswa baru ataupun yang teman-teman lah yang mau join ke organisasi mungkin bisa dimulai gitu dari hal yang kecil, organisasi yang untuk belajar di Hima ataupun UKM dulu yang sekiranya itu sesuai bakat dan passion kalian gitu. Lebih gitu. Oke, ternyata tuh pengalaman dari organisasi itu banyak banget ya Kak ya. Iya. Sebenarnya sih balik lagi ke diri kita sendiri ya. Kalau sebelumnya kita itu emang sudah mampu atau sebenarnya tuh mau mengikuti suatu hal tersebut, kita itu juga harus bisa menerima konsekuensinya. Seperti yang tadi Kak Yaya bilang, mau di BEM, mau di Hima, semuanya itu punya konsekuensinya sendiri. Enggak melulu tentang harus mulus, pasti semuanya akan ada konsekuensinya sendiri. Oh iya Kak, aku juga mau nanya nih, kan aku kan juga anggota Hima. Aku juga mau tanya kan, kalau semisal mau ada proker atau agenda nih, biasanya tuh aku tuh sering kayak takut nggak berhasil gitu loh Kak. Takut kayak aku ini sebenarnya tuh mau mencoba, tapi kayak ya sebenarnya takut aja gitu. Kakak punya nggak sih tips sama saran buat aku sama teman-teman aku gitu nih yang di Hima? Mungkin teman-teman juga mau pada tahu gimana cara Kakak memberikan tips sama kita semua mengenai proker ya, takut menjalankan proker gitu. Oke, untuk hal itu sebenarnya tergantung sugesti kita masing-masing ya. Terus selain itu juga kita juga harus menanamkan mindset yang bagus nih. Pasti ini berhasil kok gitu. Kita harus yakin dulu karena berjalannya kegiatan itu kalau sudah selesai itu berhasil gitu loh. Beda cerita kalau di tengah-tengah tiba-tiba kegiatannya batal, itu berarti nggak berhasil. Nah ketika kegiatan itu terlaksana, itu yang ada itu maksimal atau tidaknya gitu loh. Kalau berhasil ya tentu berhasil gitu karena sudah terlaksana gitu. Maksimal atau tidaknya itu bagaimana prosesnya. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan itu perlu di cross check, entah itu panitianya, persiapannya apa aja, job desknya bagaimana, dan perlunya itu mengorganisir panitianya ini gitu. Bagaimana si acara ini nanti menyiapkan rondonya, teks-teksnya dan lain-lain, si admin menyiapkan
presensinya dan lain-lain, begitupun konsumsi dan lain-lainnya, itu harus dipersiapkan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Jika persiapan itu sudah dilaksanakan semaksimal mungkin, ya insya Allah lah kemungkinan itu kegiatan bakal berjalan dengan baik pasti gitu. Yang penting persiapan matang dulu. Berarti sebelum kita itu mau mengadakan proker dan agenda itu, kita itu harus mematangkan diri sendiri dulu ya Kak. Kayak kita itu harus percaya diri, percaya dengan teman satu bidang, dengan bidang yang lainnya juga, kalau kita itu semuanya itu pasti bisa melewati ini semua. Tapi sebenarnya tuh aku tuh bukan cuma takut sih, kayak ada misal nih kayak teman sebidang gitu loh Kak. Biasanya kan ada yang kayak mungkin salah paham paham, atau yang di belakang kayak ngomongin atau gimana, kayak yang mereka itu salah paham sama kita gitu loh. Aku tuh agak nggak ngerti gitu. Maksudnya itu jadi kita itu kan mungkin kayak ada yang musuhan misal aja nih ya Kak, ada yang musuhan terus yang sampai sindir-sindiran karena kita itu salah paham gitu loh sama teman bidang sendiri dan nggak tahu cara penyelesaiannya itu gimana. Biasanya tuh aku tuh bingung begitu. Kalau menurut kalian gimana sih? Kalau menurutku ya itu, kalau menurutku itu seperti yang sudah tadi aku katakan, hal-hal di luar kendali kita itu jangan terlalu dipikirkan. Semisal pun memang ada hal yang terjadi seperti tadi, kesalahpahaman atau di belakang ada yang ngomong, itu kan di luar kendali kita juga. Nah, semisal terjadi juga pertikaian, itu lebih baik dikomunikasikan. Apapun itu lebih baik dikomunikasikan. Gimana sih, ada apa sih, apakah tadi ada yang salah atau apa, itu lebih baik dikomunikasikan. Karena apapun itu jika dikomunikasikan itu kan jadinya sama-sama enak gitu loh. Jadi meminimalisir hal-hal tersebut lah. Dan itu sih pentingnya, hal-hal di luar kendali kita jangan terlalu dipikirkan. Karena takutnya tadi tadi di belakang aku diomongin nggak ya, kita udah ngira diomongin, ternyata di belakang itu ngomongin orang lain bukan ngomongin kita. Nah itu juga kan pemicu dari kesalahpahaman gitu sih. Berarti yang jelas tuh harus komunikasi sesama tim, sesama bidang gitu ya Kak. Oke, makasih ya Kak udah memberikan tips sama saran buat aku, karena mungkin sebentar lagi bisa jadi ada proker atau agenda yang mau kita lakukan di Hima BK ini gitu ya Kak. Terima kasih. Oke, aku mau tanya lagi nih Kak. Ya, pertanyaannya, kalau bisa Kakak nih kembali ke semester 1 jadi maba lagi nih Kak, apa sih satu hal tentang manajemen waktu yang mau Kakak sampaikan ke diri Kakak sendiri? Ketika bisa diulang waktunya ya, mungkin ketika bisa diulang waktunya, aku pengen bilang ke diri sendiri kalau sibuk itu bukan menyulitkan sih sebenarnya. Karena dulu ketika masih maba ya, ketika masih awal-awal di Hima BK, hidup tuh kayak ya udah ikut seberjalannya aja gitu. Ternyata ketika sudah masuk organisasi, mempunyai kesibukan yang lebih gitu selain kuliah, itu lebih ke aku punya tujuan nih gitu. Punya tujuan semester ini harus udah ini, semester 6 harus udah dapat udah dapat data buat KTI misal. Nah itu kita sudah punya plan lah gitu. Jadi sibuk itu justru semakin sibuk itu justru waktu kita semakin banyak. Beda cerita ketika kita kuliah terus abis itu nggak ngapa-ngapain. Misal abis kuliah terus cuma scroll TikTok sampai malam, sampai paginya lagi bangun kuliah terus scroll TikTok lagi. Itu justru sangat membuang-buang waktu dan sangat sayang banget waktunya. Lebih baik kan enak waktu kita tertata, kapan kita rapat, kapan kita kuliah gitu. Jadi ya kalau bisa diulang itu pengen lah lebih bisa eksplor organisasi di kampus juga gitu.
Tapi nih Kak, aku mau nanya, biasanya tuh kan maba ya, mahasiswa baru tuh biasanya tuh nggak mau kalau dia itu jalan sendiri. Maksudnya tuh dia itu selalu ingin bersama temennya, bisa diartikan itu kayak bersirkel gitu loh Kak. Dia itu nggak bisa kalau dia itu jalan sendiri gitu, harus sama temennya. Dan dia itu malu, terus takut kalau dia itu sendirian. Kayak nanti tuh dianggap dia itu nggak punya temen gitu loh. Padahal sebenarnya sih kalau jalan sendiri aja nggak apa-apa ya selagi dia punya tujuan. Menurut Kakak nih, buat orang yang dia itu bisanya itu cuma bersirkel ya, bukan bisanya sih, lebih ke dia itu harus selalu sama temennya. Iya. Gimana menurut Kakak? Kalau menurutku lebih ini sih, kalau bisa ya harus lebih bisa terbiasa untuk sendiri. Karena ketika kita sedang terpuruk, kita sedang punya masalah, kita sedang down gitu, kita kan hanya punya diri sendiri gitu, hanya bisa menguatkan diri sendiri. Terus apa ya, karena orang lain pun kadang ketika kita sibuk, ketika kita punya masalah pun kadang nggak peduli kan gitu. Ya kalau bisa sih pesanku, kalau ada ya yang kayak gitu, banyak sih ya katamu tadi itu, mulai biasakan bisa sendiri ya. Kalau enggak sih ini sih, kadang kan nongkrong mesti bareng-bareng gitu kan, nongkrong bareng-bareng, ke mall bareng-bareng, ke kafe bareng-bareng. Coba deh biasain hal kecil seperti nugas sendiri ke kafe gitu, itu suasananya justru enak banget, lebih banyak ruang untuk sendiri. Itu tuh bener sangat manjur lah gitu sih. Jadi maksud Kakak itu sebenarnya sendiri itu nggak semenakutkan yang mereka itu bayangin ya, kayak takut dikirain nggak punya teman, dikirain nggak punya circle, padahal dia itu lagi menikmati dengan dirinya sendiri ya. Oke, biasanya tuh mungkin ya kalau menurut aku nih, mereka itu kayak ini loh Kak, baru tahu suasana kampus itu seperti apa. Oh kayak gini, jadi dia itu takut kalau nggak sama temennya itu dia itu hilang arah, nggak tahu mau kemana. Temennya mau ini dia ikut ini, temennya mau itu dia ikut itu, walaupun itu tuh salah tapi dia itu ikutin gitu loh Kak. Padahal sebelumnya mungkin dia itu bukan orang yang kayak gitu, dia itu punya prinsip sendiri. Tapi setelah masuk ke dunia perkuliahan, dia tahu oh gini nih dunia perkuliahan, ternyata nggak yang aku bayangin dulu pas di SMA gitu. Ternyata dia itu merasa kalau habis kuliah itu oh ternyata kayak gini, enggak yang kayak aku bayangin. Jadi aku harus selalu sama temen aku harus selalu ikut sama dia biar aku itu juga punya relasi yang kayak dia. Padahal dia itu sendiri mungkin juga bisa ya Kak. Menurut Kakak berarti kalau sendiri itu enggak semenakutkan yang kayak orang lain pikirkan, yang kayak orang ini pikirkan, misal kalau dia itu enggak bisa sendiri ya Kak? Ya sebenarnya benar sih, sendiri itu tidak semenakutkan itu. Dan perlu digarisbawahi juga, relasi itu emang penting sih, dan teman itu juga penting. Tapi kita juga harus tetap membatasi ya, kapan waktunya kita harus orang lain masuk ke dunia kita, kapan juga kita harus fokus sama diri sendiri. Ketika kita terlalu bergantung sama orang lain ya ditakutkannya untuk untuk kehidupan selanjutnya itu kita terlalu bergantung. Ketika nggak ada orang lain kita malah down sendiri gitu loh, terlalu stres gitu. Jadi kayak semisal contohnya contoh kecil yaitu kayak organisasi tadi. Ketika kita ngikut-ngikut temen gitu, kita kan nggak tahu kapasitas kita di organisasi yang mau teman itu masuki itu seberapa besar, kan nggak tahu. Kalau kita ikut-ikutan takutnya malah kita yang terpental dari organisasi itu, karena kita nggak tahu kemampuan diri kita. Ya emang lebih baik itu konsisten lah, masuk kuliah tujuannya mau apa, konsisten sama tujuannya, jangan ikut-ikutan sama temen-temen lain gitu. Karena iya temen tuh penting, tapi kita harus tetap ada celah lah apa tujuan kita dan apa yang harus kita bersama sama teman-teman gitu. Karena tujuan kita sama teman kita kan udah tentu berbeda gitu. Kita konsisten aja sama tujuan kita gitu, jangan terlalu mudah terbawa arus lah gampangnya gitu.
Berarti maksud kakak itu berteman itu harus dan itu penting di dunia perkuliahan buat relasi kita juga kalau kita nanti sudah lulus di kuliah. Nah, tapi bukan berarti kalau teman kita ini mau ikut sesuatu dan kita itu nggak minat, kita juga harus ikut. Karena nanti kalau misal kita nggak minat dan kita ikut orang tersebut, nanti malah kita sendiri yang terpental ya tadi kata kakak. Oke, terima kasih ya kak sudah memberikan kita semua saran. Mungkin buat teman-teman di luar sana yang takut untuk sendiri dan dia itu harus selalu bersama teman-temannya, mungkin kalian bisa cobain buat kayak nongki sendirian di kafe sendiri, ngerjain tugas sendiri yang tadi kak Yaya bilang kalau itu tuh tidak semenakutkan yang kalian pikirkan. Oke, ini yang terakhir nih kak, aku mau tahu nih apa sih satu kalimat yang jadi motivasi kakak untuk tetap produktif di setiap harinya? Satu kalimat motivasi. Ya. Oke. Satu kalimat motivasi dari aku sih, lakukan apa yang harus kamu lakukan hari ini agar kamu bisa melakukan yang ingin kamu lakukan di masa depan. Itu sih. Oke, terima kasih Kak Yaya sudah mau mengisi Posko Podcast bersama Kominfo hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya. Saya Nabila Yandrika Pratiwi sebagai Mbak Yutika undur diri. Terima kasih. Ya Allah, Mbak.